Halo Sobat Kreatif, balik lagi di segmen Pintu Podcast. Dan kali ini ada aku Arin, Dan ditemanin aku oleh Nurul. Yeay. Jadi kita kembali berdua membuat sebuah podcast. Yeay. Ya, tentu saja. Buat apa lagi kalau tidak podcast? Benar sekali. Nah, jadi kali ini kita ingin bercerita tentang pengalaman kita magang di sebuah media ya, Nu ya. Iya, medianya itu media televisi. Benar, kebetulan aku sama Nunu magangnya sama. Yeay, ikut-ikutan ya kamu ya? Itu kebetulan kakak. Kita dijodohkan. Oh, iya. Tapi beda tahun. Nah, mungkin dari Nunu dulu ya. Mungkin bisa Boleh. kenapa tiba-tiba milih stasiun TV tersebut? Oke, jadi aku kan mahasiswa ilmu komunikasi. Seperti yang teman-teman tahu, kalau ilmu komunikasi itu simpelnya kita tuh jelasinnya kerjanya di mana? Ya di televisi, di media, simpelnya kan gitu. Dan awal-awal masuk komunikasi pun mikirnya emang masuk ke TV. Awalnya sebelum mengenal indahnya dunia film. Iya sih. Terus kakak kira cuma kakak aja lah kayak gitu. Ternyata emang rata-rata anak yang baru masuk TV film mikir kayak gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu kuliah kita tuh udah diwanti-wanti gitu loh. Kalau di divisian tuh agak keras gitu kan. Tapi akhirnya pengennya sih magang di film, tapi nggak dapat link. Nah jadi ini trik ya buat teman-teman. Kita magang tuh pergunakanlah link. Terus jangan iri sama orang-orang yang masuk karena orang dalam. Itu udah hukum alam guys. Cuma ada berusaha jika tidak ada orang dalam. Iya. Ada. Terus cari sana sini kan kita kasih waktu magang itu semester 7. Selama semester 7 itu aku nge-apply ke banyak tempat, mulai dari PH, ngirim email, entah emailnya itu dibaca apa enggak. Terus ke TV juga. Kalau kita lihat cara stasiun TV itu terima anak magang kan dia buka pendaftaran kan. Kan pakai website gitu kan. Dan aku tuh yakin banget yang daftar magang ke TV tuh nggak 1-2 orang, tapi banyak. Dan anak ilmu komunikasi tuh se-Indonesia pasti mau magang di CNN lah, Trans7 lah, dan teman-temannya lah, Metro lah gitu. Dan sakit hatinya pernah ditelepon sama dia, cuma nanya sekarang lagi di mana. Terus aku bilang di Padang dong. Terus habis itu ya tunggu kabarnya lebih lanjut ya katanya. Terus kita udah berharap nih kan, kabarnya itu tidak datang-datang. Itu sangat menyesakkan, serius. Terus ternyata ada teori yang mengatakan, enggak teori sih, itu tuh kayak suatu hal lah, bilang gini, kalau kita apply anak daerah nih, kita kan di Padang, apply ke Jakarta, dia lebih prefer ke orang-orang yang di Jakarta, domisili Jakarta gitu. Kenapa? Nggak tahu kenapa sih, cuma mungkin lebih kalau wawancara bisa ketemu, dia tuh mikirnya lebih gampang lah anak-anak Jakarta atau anak-anak Jawa daripada anak-anak Sumatera yang apply gitu kan. Terus udah kan lama-lama ada alumni kita yang di sebuah stasiun TV menawarkan, ada nih yang kosong nih magang, mau nggak gitu. Terus mikir kan, ya udahlah daripada kita kena PHP terus, nih udah ada nih people ini, kita udah ditolongin kan. Ya udah dihubungin kakaknya, kakak yang bakalan jadi PJ aku di tim kreatif di program religi yang ceramah-ceramah itu loh. Oke. Terus jangan disebutin ya programnya. Ya program religi di Indonesia dikit sih. Pasti tahu nih. Ini beberapa bisa tebak-tebakan nih. Terus dihubungin kapan ya? Pokoknya akhir Desember. Terus dia nanya, kamu bisanya kapan kesini? Ya udah, aku bilang tanggal 8. Terus dia minta tanggal 2 dong.
tanggal 2 itu seminggu setelah dia menghubungi. Ngerti nggak sih maksudnya? Dia menghubungi sekarang nih. Seminggu? Tanggal 2 kemudian gitu. Gimana? Tanggal 2 itu seminggu setelah dia menghubungi. Maksudnya dia menghubungi sekarang nih. Dia minta seminggu kemudian aku udah harus masuk gitu kan. Wow. Dasar korporat. Wow. terus tanya kan, kenapa Kak? Kata gue kan, kok kayak kebelet banget sih itu dalam hati. Terus dia bilang, dia emang butuh orang. Oh baiklah, dia membutuhkanku, aku akan datang. Baiklah. Terus jigi-jing nyampe kan di Jakarta. Set gitu. Okay. Hari pertama lu datang jam 1. Hah? Heran dong, lu kok jam 1 sih? Kok gak nyampe otaknya, kenapa disuruh jam 1 gitu kan? Orang kan kerja, iya jam 1 siang. Orang kantoran kan disuruh datang tuh jam 8, apa jam 9, jam 10, oke juga lah. Ini jam 1, ya udah kan datang jam 1. Terus kenalan sama kakaknya. Terus ya udah itu awal-awal awkward gitu lah. Kayak oke. Jadi dalam aku tuh masuk ke tim kreatif program kan. Terus dia program non news. Kalau kakak kan di newsnya ya, ini non news. Satu ruangan itu isinya tim kreatif di berbagai program non news. Jadi kelihatan tuh tingkah-tingkahnya dari tim-tim kreatif yang lain gitu. Ada PA juga, ada produser juga. Ya jadi mengertilah kenapa televisi seperti ini gitu. Terus awal-awal itu kayak nggak disuruh ngapa-ngapain, cuma lihat doang gitu. Itu tuh hari Kamis ya, kan kita syutingnya tuh setiap hari Sabtu. Jadi hari Jumat itu kayak persiapan ngapain nih? Oh ya, persiapan syuting gitu. Kamis kan nggak ngapa-ngapain nih, kita lanjut ke hari Jumat aja. Hari Jumat itulah hari tersibuk selama magang. Terus karena kita ngeprint, kita nyiapin cue card, kita memastikan semua hal yang waktu di hari Sabtu tuh udah beres deh gitu kan. Yang masalahnya adalah di program ini nih, ini selalu ngeprint banyak-banyak rundown-nya 5 halaman itu di print sampai berapa rangkap ya? 18 rangkap. Terus yang skrip 3 halaman di print sampai 10 rangkap. Pokoknya banyak deh gitu kan. Terus itu kayak mikir kayak oke, anak magang kerjanya ngeprint gitu. Itu wajar dan itu emang terjadi gitu. Yang emang bayangan aku ya. Di awal tuh emang oke, anak magang ya kerjanya ngeprint gitu. Ya udahlah, nikmatin aja gitu kan. Terus motong-motong cue card, nggak tahu deh itu kerjaannya tuh dibilang simple, dibilang perannya kecil tapi berperan besar, gimana ya bilangnya. Maksudnya gini, peran besar ya. Iya. Itu tuh kan keperluan syuting, kita ngebantu. Terus kasarnya gini deh, aku kebetulan di tempat stasiun TV itu nggak digaji, benar-benar mau ngerasain pengalaman. Terus ya nasi kotak untung-untungan lah. Terus ya sama nasi kotak untung-untungan. Terus mikir kan, wajar sih dia selalu menerima anak magang. Dia tuh kayak seolah-olah anak magang itu kan tidak digaji, dia memanfaatkan keinginan anak magang untuk belajar. Ya udah, dia nggak mungkin membayar pegawai cuma untuk nyiapin cue card, nyiapin ngeprint gitu. Kan kerjaannya remeh tapi penting gitu. Ya udahlah ya gitu kan. Lagian itu tuh kayak win-win solution ya positive thinking aja. Terus hari Sabtu pertama syuting di programnya tentu saja tidak. Nah, bertemulah dengan ustadz gitu kan. Bertemulah dengan host kita. Hostnya disebutin, ketahuan dong programnya. Sebutin. Iya, pokoknya hostnya ini terkenal di kalangan ibu-ibu. Okay. Karena dia artis sinetron. Okay. Dan hari pertama dikasih HT. HT ini yang itu loh, bukan hati. Bukan. Dikasih bos. Cuma dikasih bos ya.
Apa sih namanya yang over ya? Ngerti. Kan dia dua episode kan. Episode pertama pokoknya awal-awal tuh diajarin bagi-bagi skrip sama rundown. Oke, sekali lagi kita dapat peran yang remeh tapi penting gitu. Terus cari jamaah penanya. Oke lagi, nggak apa-apa. Terus yang episode kedua aku disuruh standby di sebelah hostnya. Gitu kan. Masuk TV dong kamu? Oh tidak, maksudnya tuh di backstage. Oh iya. Dan itu hari pertama. Dan si hostnya ini salah baca cue card. Terus. Awalnya tuh aku kayak malu-malu gitu loh deketin dia. Itu tuh seorang artis gitu. Gue cuma duduk diem kayak mengamati ini gue mau apain ya hostnya ya gitu kan. Dan ternyata dia salah baca cue card. Kita tuh masih di segmen pertama tapi dia bacanya di segmen kedua. Itu gue panik sih. Itu pada mentor udah panik gitu. Maaf kata itu cue card segmen kedua boleh diulang nggak? Aku dengarnya di HT. Terus dia bilang nggak boleh kata produser. Mampus gue. Aku merasa bersalah karena yang harusnya standby di situ ingatin jangan sampai cue card-nya keganti-ganti kan. Terus ya udahlah ya di retake lagi kalau nggak salah tuh. Di retake terus barulah hostnya ini ngobrol sama aku gitu kayak dibilangnya kamu nggak salah kok aku yang salah ngambil cue card katakan. Terus mentor juga pada bilang kamu nggak salah kok katanya. Katanya ya besok jangan lupa ingatin lagi. Oh ya udah kak, itu udah panik tapi untungnya semua itu pada nggak tekan aku gitu kan. Syukur deh pokoknya. Dan semenjak saat itu si hostnya ini seru banget diajak ngobrol, ya ampun gue diajak ngobrol sama artis. Gimana? Oh iya. Sampai follow-followan saudara. Ya ampun, sampai tuh di hari terakhir dia kayak, oh ini hari terakhir ya, katanya dia kayak agak kaget gitu loh. Saking subhanallahnya gitu. Habis dari program itu Nunu langsung auto tobat guys. Iya. 3 bulan, 3 bulan mendengarkan ceramah rohani terus menerus. 2 bulan. Itu bener loh kak, serius itu beneran. 2 bulan jadi tim kreatif, kerjaannya tuh riset tema. Sebenarnya kalau masalah skrip nggak ada sih skrip yang gimana maksudnya yang settingan tuh nggak ada. Cuma yang ada tuh skrip host. Dan kita tuh nyiapin temanya ini harus berlandasan teori-teori yang ada gitu. Maksudnya gimana ya? Pokoknya sembarangan deh gitu. Walaupun nanti ustadznya ceramah dari materi dia gitu. Nah pas riset tema itu tuh kita baca-baca artikel Islam. Baca-baca artikel tentang istri dan suami, pernikahan, keluarga, karena programnya emang menekankan ke keluarga. Terus auto tobat. Ada tuh kejadian waktu itu baca hadis tentang apa ya, pokoknya kenapa wanita banyak di neraka. Terus baca-baca ada salah satu hadis yang bilang kayak gini. Jadi Nabi Muhammad dia jalan sama malaikat, dia lewat neraka kan. Ya pokoknya gambarannya gitu deh. Terus dia nanya ke malaikat, kenapa dia membenturkan kepalanya ke batu, terus pecah, terus balik lagi, terus terbentur lagi, terus pecah, terus balik lagi. Terus dijawab sama malaikat, itu orang yang melalaikan sholat. Langsung waktu itu emang lagi sholat asar dan emang udah lalai, langsung gue berdiri ngajak teman gue sholat yuk. Wah. Gila sih. Terus ya begitulah salah satu yang paling diingat. Apalagi nih tentang apa lagi? Oh udah. Oh ya, ada satu lagi Apa? Tentang itu, tentang apa? Media audience maksudnya. Jadi di kebetulan itu tuh berguna banget sih ilmunya tentang share and rating. Setiap minggu tuh dianalisis
rating dari siapa nih, rating dari program ini gimana gitu, dan ternyata dia punya emang rating yang stabil, makanya dia bertahan sampai sekarang. Wah, Terus terasa iya nonton drama The Producer. iya ya yang mainnya Kim So Hyun ya. Iya, sama Ayu. Nggak salah program. Iya, jadi waktu itu pernah turun ratingnya nyampe 1, sekian. Itu tuh kayak produsernya tuh sedih banget, kayak antara cemas mau diapain lagi, karena sebenarnya nggak ada ancaman yang begitu besar, cuma dia kayak ditegur aja kok bisa turun, performanya tuh bisa menurun gitu kan. Terus usut ternyata kayaknya orang bosan sama ustadznya yang gitu-gitu aja gitu. Udahlah kita ya pandai-pandai tim lah memformulasikannya gitu kan. Terus ada waktu riset rating yang angka itu kan dari Nielsen. Yang analisis kualitatifnya dari stasiun TV itu. Jadi ada divisi khusus yang analisis itu. Wow, kalian bener-bener media audience ya guys. Kan ada tuh ratingnya kan per menit diliatin. Jadi ada menit-menit yang turun, anjlok banget turunnya kan. Analisisnya gini, ratingnya turun karena Ustadz ngomong blangsat. Lah diketawain satu tim. Hubungannya apa? Nggak mungkin kan tiba-tiba orang nonton si Ustadz bilang blangsat, terus penontonnya ini kenapa sih Ustadznya ngomong jelek terus ditukar, nggak mungkin kata. Itu tim pada kesal sendiri gitu, analisisnya tuh ada-ada aja gitu. Iya. Mereka pada percaya cuma karena hal itu gitu. Emang buktinya memang nggak ada sih. Terus ya udah tim positive thinking aja ya, mungkin yang dibilang ini ada benernya tapi dia tetap nggak percaya gitu. Ya udahlah ya. Jadi sebenarnya rating itu pengaruh banget, apalagi dia gimana caranya tim ngasih treatment apa selanjutnya. Terus kan aku nih di ruangan itu semua tim produksi non news ya, ada tim kreatif yang lain-lain, kelihatan tuh tingkah dan lakunya gitu. Iya, acaranya juga macam-macam kan. Kebanyakan sih acara talk show aku lihat. Talk show-nya seru sih. Cuma ada merasa oke, wajar kataku. Wajar kadang-kadang acara talk show tuh begitu maksudnya di setting lah agak terlalu ngambil yang sensasional lah. Karena mereka juga cari rating gitu kan. Ya, benar sih. Dan mereka tuh cuma ngikutin arus trending di internet kadang. Benar. Mereka pun juga nggak bisa. Terus aku bilang kan sama ada kakak tim aku, dia tuh suka Korea. Terus aku bilang, Kak, di Korea kan acara TV-nya seru-seru, kok kita di Indonesia nggak bisa ya Kak? Katanya, ya itu tuh katanya kan. Wah, dia menyadari ternyata. Terus dia bilang, ini masalah segmentasi katanya kan. Yang nontonin kita tuh banyak ibu-ibu katanya, ibu-ibu yang emang suka sensasi gitu. Emang pastilah kita ini buat program yang emang dimakan sama masyarakat. Jadi orang Indonesia mah emang makanannya yang begitu, ya kita harus nyediainnya begitu dong katanya kan. Benar sekali. Ya, katanya kan. Terus aku cuma bisa diem. Terus aku lihat kan kakaknya sepertinya juga pengen nih program-program yang bagus-bagus ala Korea itu, cuma kayak ya udahlah ya keadaan Indonesia seperti itu. Benar. Soalnya tau gak sih, ini tuh udah pernah diskusi sama Misa, tapi kita diskusinya gak ada landasan gitu sih. Ada sih landasan dari fenomena. Gila sih, fenomenologi banget kita cuy. Karena kita bahas tentang media televisi ya. Televisi Indonesia kenapa sih gitu-gitu aja. Ya sampai akhirnya kita ngambil sebuah kesimpulan bahwa ya kita gak akan bisa membuat atau mengubah televisi itu dengan konten yang baik, karena balik lagi emang itu masanya, misalnya kayak jual kesedihan, sensasi ya emang itu yang terjual gitu di Indonesia gitu. Karena balik lagi pendidikan di Indonesia kan banyak yang tidak merata gitu, tidak tinggi semua, tidak rendah semua gitu kan. Kebetulan yang suka menonton TV adalah golongan-golongan yang seperti itu, dan akhirnya mereka ya suka yang
ada gosip, ada yang sensasional gitu ya. Yaitu mau bagaimanapun kita berjuang untuk memperbaiki konten nggak akan bisa gitu. Karena apa tuh yang stasiun TV-nya pun orang-orang tim stasiun TV pun cuma ngikutin arus. Bener sumpah kayak dia tuh wah ini nih lagi gosip ini semuanya ya udah dibahas gitu. Jangankan TV nih, trending YouTube aja nih kelihatan. Itu udah gimana ya, udah di mana-mana, nggak cuma televisi doang. Bener. Nah itu kalau mau mereka idealis nggak laku kan, kasihan kan, rating rendah nggak ada yang minat, makan apa mereka yang orang media. Kadang ya serba salah nggak sih jadinya kita mau membuat apa konten yang baik, tapi ya seperti itulah jadinya. Tapi untung aja nih di tempat aku magang itu nggak ada konten yang macam-macam sih, benar-benar religi, benar-benar niat baik untuk ngasih dakwah gitu. Bener. Dan ya outputnya jadi di ruqyah. Mungkin kalau tadi itu program dakwah mungkin kayak gitu memang ya, emang kadang nggak bisa dipretelin gitu. Tapi enak sih kamu, karena Nunu magangnya di program, kalau kakak magangnya itu di news. Bayangin dong tiap hari udah ngasih berita dan dengan program-program, ada sih di program, tapi di programnya itu program jurnalis juga, kayak pula balik jumpain bahas tentang PKI, tentang itu yang pergi ngewawancarai MUI, pokoknya wawancarai orang-orang yang itulah. Karena kemarin tuh pas pula kakak itu bahas masalah PKI, jadi Mussolini, nah itu sampai akhirnya kami keluar masuk ke PDR ruang arsip nasional PRRI ya, apa sih itu deh, sampai ke situ. Belum lagi kakak ikut, tahulah asik melihat sebuah momen dimana hal-hal yang lagi viral gitu loh, tapi viralnya itu berbentuk kayak apa ya istilahnya ya, yang misalnya kayak ada penambang emas gitu, tapi penambang emasnya itu bukan penambang emas yang dibuat gitu, ngerti nggak sih, yang bukan tambang orang swasta gitu, tapi mereka yang menambang sendiri gitu. Hal-hal yang yang deep kayak gitu deh bahas gitu. Jadi kayak capek juga. Tidak merasakan ada loh Kak ya magang keuuan. Juga ada satu program juga kakak yang ke bandara, ke Bea Cukai kan, yang di situ kami bahas masalah narkoba di bandara, masalah ya ampun. Tapi di situ kakak tahu sih kayak tiap hari itu banyak banget miras yang ditahan sama pihak Bea Cukai. Miras. Benar. Yang masuk dari luar negeri ya Kak. Dan itu bule-bule itu terbang ke Indonesia, mereka bawa vodka, bawa miras, dan itu hal mereknya tuh merek mahal gitu sih kayaknya, karena botolnya kaca gitu. Dan itu ditahan sama kan ada maksimum ya, ada maksimumnya, kalau udah kelewatan itu ditahan sama pihak Bea Cukai, terus dibuang akhirnya di depan mereka. Sedih. Ya Allah sayang banget, tapi janganlah, Bea Cukai Anda bagus. Nah itu sih kakak kayak apa jangan-jangan di lantainya ada alat penyerap gitu loh Kak, jadi diserap airnya dia seuzan di bawah itu. Jangan. Itu jadi kayak hal berat sekali. Magang kakak itu benar-benar keberatan. Iya. Tidak ada keuuan lah, apalagi kemarin kakak magang di saat pemilu, ya kan? Ya bayangin dah tuh gimana mondar-mandir ke gedung MPR, pemilu sama masalah RUU permusikan. Iya, ada ya, pernah ya dibahas itu ya, Allah nggak tahu. Kita kakak mondar-mandir ke gedung MPR, ke gedung DPR, aduh kayak ya Allah kapan sih aku bisa jumpa yang enak-enak gitu loh, yang enak dipandang. Ini politik terus, kriminal, astagfirullah, itu aja kerja. Tapi ya emang ya gitu deh, sangat berat.
Iya. Ada sih waktu itu ya di masa periode Nunu magang juga denger ada tuh anak news dia magang juga ya pingsan. Terus mikir kan seberat itu kan news gitu. Sudah bilang dia kayaknya entah dehidrasi, entah kelaparan nggak tahu dia pokoknya dia pusing gitu kayak nahan makan apa segala macam gitu. Terus tapi kalau kakaknya mondar mandir Jakarta maksudnya keliling Jakarta itu pakai umum angkutan maksudnya kayak ojol apa segala macam apa dipakai mobil kantor. Oh, mobil kantor. Tapi itu masih mending loh Kak. Ada nih yang benar-benar kerja di news. Iya, yang di portal berita itu tuh kakak bilang kemarin satu sama kamu kan. Itu tuh dia ya naik KRL, naik MRT sendiri dan kadang mereka ngeliput itu ya kadang anak magang doang yang ngeliput. Jadi kayak ya Allah, berani ya kayak tit itu ngelepas kalian anak magang ngeliput gitu. Tapi rata-rata kalau di yang bikin artikel internet emang kayak gitu Kak. Emang dia ngeluarin kos sendiri gitu. Iya sih, mau di media lain pun kayak gitu juga sih sebenarnya. Kalau kakak ini beruntung deh kayaknya dia tim liputan yang untuk program TV kayaknya. Jadi masih bisa dikasih fasilitas lah gitu ya. Ya itu sih iya benar anak news itu kan. Karena news ini kan terbagi dua juga ya. Ada yang reguler sama ada yang khusus ya. Nah kakak alhamdulillah itu di khusus. Kalau di reguler, mungkin yang kamu dengar yang pingsan itu emang anak reguler tuh sering banget loh kejadian itu. Makanya reporter di reguler tuh juga sering banget resign. Ya bayangin dong mereka tuh harus live maksimal entah minimal aku nggak tahu deh 6 sampai 10 apa namanya live report gitu loh. Mereka harus nge-live kayak gitu. Dan bayangin aja misalnya mereka dari Cikini totonya ada berita lagi live report di Tebet. Habis itu ada di Kokas. Sejauh apa sih itu coba mereka harus muter, mohon maaf kayak gitu kayak membayangkannya aja kakak mual gitu loh. Syukur apalagi yang mengerjakan gitu, gimana capeknya mereka gitu. Syukur sih kita dapat yang khusus gitu. Yang khusus aja udah berat. Jadi itu salah satu. Apalagi yang reguler, mohon maaf gitu. Jadi itu yang bilang pertelevisian itu keras ya, beberapa kerjanya tuh emang kayak ngomong-ngomong masalah waktu kerja nih di media itu, aku ngerasa kayak di media tuh kerja tuh 24 jam. Tergantung ya. Iya. Kadang lipat juga. Iya tergantung. Tapi kalau aku tuh baru dapat jawaban Kak, kenapa disuruh masuk jam 1 setelah beberapa hari magang kan. Terus kakaknya bilang kalau di sini tuh jam 9 masih kosong, jam 10 masih kosong. Ya Allah sunyi banget. Emang benar sih. Terus emang iya. Kadang kakak itu ramainya jam 1. Paling cepet itu sih jam 10. Dan jam 10 itu orang itu belum ada gitu loh. Belum ada. Tapi ya segendung belum ada. Kalau di kakak magangnya itu yang penting 8 jam. Itu enaknya kakak. Kalau dulu kan ngikuti program. Kalau kakak itu dia 8 jam. Jadi kalau misalnya kakak masuk jam 10, ya hitungannya 8 jam kemudian kakak pulang jam berapa gitu. Nah, kebetulan karena kakak hobi jalan-jalan, jadi kakak kayak biar kakak masuk pagi gitu loh. Masuk pagi misalnya kakak ngambil jam 9. Jam 9 mungkin jam 4 kakak udah pulang gitu loh. Jadi kakak kayak gitu, biar kosong udah situ. Enggak tahu ya saat gitu. Yang penting kakak bisa pulang cepet gitu. Karena kakak mau melalak lagi Aduh, itu melala cerita terakhir ya Kak. Ini kalau jam kerja kan, jadi di tim produksi itu jam 1 itu udah mulai berdatangan. Terus jam habis istirahat kalau nggak salah zuhur ya, kita makan, jam makan itu mulai sepi lagi, orang saling makan. Jam 4, jam 3 itu puncak-puncaknya rame tuh. Itu pada yang senior produser yang muda, semua pada ada di situ. Dia ngebacol semuanya, bercanda-bercanda, ya Allah. Dan kagetnya ini agak shock culture sih. Mereka tuh bercanda agak dewasa. Ya mereka udah dewasa,
mereka udah dewasa juga sih gitu. Tapi emang lucu ya Allah. Akhirnya cuma kakak Terus? yang merasakan, tapi emang jokes serius deh. Kalau kalian nggak tahu ya kalau di media lain atau gimana, tapi jokes anak-anak media kita yang magang itu fun banget gak sih? Iya, kasar, agak shock sih, cuma kayak seru, emang seru kan. Terus kebayang kan, oh ya pantesan sih di TV tuh kadang-kadang jokesnya emang KPI itu emang harus pantau baik-baik. Bener. Kadang ya kagum aja sih kayak ternyata emang seharus jadi cewek kita harus benar-benar kuat banget ya di TV. Jadi cowok ya apa gitu. Iya. Cowok itu masalahnya gimana Iya, ya? bener. Kadang ya wajar sih kalau mereka agak-agak dibilang tanda seru mesum atau gimana nggak tahu lah ya. Karena bayangin ketika mereka itu, apalagi kalau mereka DLK, ya kan, apalagi mereka udah punya keluarga, mereka DLK misalnya di acara yang mengharuskan mereka dinas luar kota yang berbulan-bulan gitu loh. Nah, mereka nggak ketemu sama istrinya dan mereka ketemu sama orang timnya gitu ya. Akhirnya mereka dengan jokes kayak gitu jadinya melampiaskan kayak ya Allah. Dan kita sebagai cewek di media harus kayak sabar, tabah, kuat, dan harus independent woman, strong woman gitu loh menanggapinya gitu. Harus tahan-tahan gitu. Ada tuh cerita dari dia kakak tim aku. Dia cerita awalnya dia shock banget nih. Temenan sama orang media. Wih, guyonannya itu parah banget sampai dia tuh speechless gitu loh. Tapi dia bilang lama-lama dia udah terbiasa karena itu tuh kayak pemersatu bangsa. Iya sih, bener. Kalau dia nongkrong tuh kayak gitu. Terus tapi lucunya sih orang-orang TV itu dia kayak ya asik sih. Terbuka sama orang open baru. Open-minded sekali mereka. Jadi saking terbuka memang kita open-minded sekali. Itu sih lucunya, dia bercanda kan ketawa-ketawa ya kita ngerti konteksnya bercanda jadi seru dan juga jadinya. Apalagi kita yang dari Padang ya lo ya. Kalau kakak sih mereka tuh sosok bahasa Padang gitu loh. Tapi akhirnya mereka ngubah semuanya jadi apa, kenapa, berapa, ngapain katanya. Apa sih mas gak kayak gitu bahasanya kayak kita yang apa sih mas? Oh, nggak gitu ya kayak kita juga dipercandain juga, itu sih enaknya. Iya kita juga bercandain. Iya itu makanya kita baru kenal nih udah dibercandain gitu, itu sih seru. Dan satu hal ini kayak informasi TMI aja sih, too much information. Kalau memang kan kita nih kantornya di dan emang orang itu ngomongnya Betawi lah, gue lo segala macam. Dan emang di Jaksel orang ngomongnya nyampur. Ya pokoknya yang di luar Jaksel, gue ngeliat dan ngerasain kalau orang-orang Jaksel tuh emang nyampur ngomongnya. Jaksel emang daerah modern. Daerah orang kaya. Jadi kayak dulu tuh kayak gunyonan orang anak Jaksel gue kayak dulu ya sebelum ke Jakarta kayak ya emang kenapa sih emang iya ya anak Jaksel ngomongnya nyampur gitu, emang iya anak Jaksel ngomong kayak gitu. Udah nyampe di sana tuh baru ketahuan kayak baru ngakak gitu. Gimana sih gue ya don't know sih, for information aja kamu bisa nggak sih kayak gini? Aduh sebel sih. Dan intinya tuh yang Jakarta seperti itu ternyata. Apaan tuh? Itu Betawi banget. Betawinya. Iya Betawi banget. Ya, kok ngomongin bahasa ya tiba-tiba. Tadi ngomongin jam televisi loh, belum selesai ini Nunu ya. Jadi kan masuk jam 1, pulang jam 9, kadang-kadang jam 10, kadang-kadang ekstrimnya jam 11:30. Itu paling telat jam 11:30. Kalau kan di Nunu yang nggak diterapin tuh yang 8 jam apa sekian jam, ya kapan kelarnya doang lah. Makanya sering tuh pergi tuh kesiangan. Rugi kalau datang jam 10. Kelamaan di kantor kan. Mau ngapain Anda? CS aja mungkin jam segitu. Lebih baik Iya. Makanya kan jadinya datang jam 1 apa segala macem. Terus agak shock sih, kayak kenapa sih kok pulangnya kemalaman banget ya, katakan kayak mikir kalau di Padang nih jam 8 aja udah disuruh pulang, ini jam 11:30 baru jalan ke kos. Awalnya
pikirannya tuh negatif tuh. Aman nggak ya gue jalan gitu? Lumayan jauh Kak, agak 15 menitan gitu dari kantor ke kos. Dan ternyata aman-aman aja. Orang-orang di situ nggak, pikiran kita aja yang mikir orang-orang tuh jahat. Enggak kok, nggak ada orang Kalau jahat. misalnya daerah Gimana ya? kriminal di Jakarta kan emang Itu ada aja, juga Gang. daerahnya di mana. Kalau datang malam-malam datang ke Oh daerah iya sih. Jatim, ya kalau kepala lu masih aman, alhamdulillah. Kalau nggak dibegal Iya juga ya. tapi nggak Bener juga. orang Jatim kayak gitu sih gitu. Mm-mm. Tapi ada Jadi- daerah-daerah yang emang rawan gitu. Kayak teman kakak Iya, juga aku- dulu dia kan magang di proyek gitu ya, anak teknik sipil kan kayak gitu. Ya tengah malam masih jam-jam ya tengah malam dia keluar ya horor memang. Kalau kita Oh. itu lampu dari Dekat mana ya? Dekat itu Oke. kantor pos. Kesebutan. kan di Jambon ya, bayangin dong itu gimana nggak Ya. suara-suara belnya itu kedengeran terus. Nah apa coba? Aku kedengeran yang di cuma nggak terlalu keras lah. Oke, iya sih ya, deket-deket. Tapi seru juga loh. Terus kayak Iya. jalan di bawahnya nggak sih? Apa biasa? Oh Kan iya, lorong itu kan banyak makanan. benar. Ya, enak. Masih rame gitu. Terus gimana Ini ya, agak- agak ini ya, Agak beruntung. nggak agak ini ya, Apa? nggak sehoror, nggak serem banget ya. Dan Nggak seram banget lah. enaknya kita magang tapi Nunu nggak Terus- ini ya, Nunu jarang di kantor ya. Oh, Ih, halo. di kantor mulu Kak. Iya. Kan tim kreatif nih. Jadi itu dia kan mempersiapkan itu. Kalau nggak di kantornya Oke, itu oke. dalam rangka survei, itu pun KKP-nya yang nawarin, nggak Iya, mau iya. nggak ikut survei masjid katanya. Oh boleh katakan, cuma berapa kali survei ya? Jadi kalau survei itu kita nyampe 3 masjid sehari gitu. Nah disitulah aku jalan-jalan Jakarta, Jabodetabek. Siapa sih? Dari apa? Dari mana ya? Dari Jakarta Timur, kita survei ke Jakarta Timur. Habis itu Jauh. langsung ke Tangerang Selatan, Depok Tengah, Tangsel. Habis Tangsel ada di Jaksel. Tapi yang dapat masjid yang bagus cuma 1. Allah. Dan itu nggak jadi dipakai ya Allah. Menghabisi uang aja. Iya, tapi nggak apa-apa sih, kan kita ditraktir makan. Bagi anak kos itu adalah surga dunia, ditraktir makan ya. Ada dinas luar kota atau dinas dalam kota. Ketika kita pergi bersama reporter atau bersama produser atau bersama dengan ya mentor, apa yang mereka makan itu yang kita makan. Itu menyenangkan sekali. Yuhu. Iya, alhamdulillah gitu kan. Tapi ya gara-gara tim kreatif ya emang sering di Tau kantor gak sih, jarang banget jajanan keluar. di depan itu enak banget gak sih? Udah pernah nyoba belum? Itu Wah, masa nggak coba Iya, sih beneran. Kak? Yang di depan kan dia depan apa coba? sangat kelewatan. Ya ampun, Ini kayak searching aja kali ya. Alis deh apa aja yang disensor. Nah, bilang aja stasiun apa ya? Pokoknya ada sebuah stasiun di situ. Ya bener itu Aduh. enak banget tau gak sih? Dan itu Ciloknya banyak enak, jajanan. enak, cimolnya enak, kentang-kentangnya itu enak banget. Wah, Astagfirullahaladzim. Dimsum terbaik Kak. Ya sih dimsum itu murah dong. Dimsumnya terbaik. Itu Iya, Ba- benar. bakso malamnya ya Allah itu sumpah deh. Semenjak makan bakso malam di Jakarta, makanya Iya, itu kan benar-benar buatan orang Jawa ya. Jadi terasa apa segala macam tuh berasa banget itu. Nyampe di Padang nggak selera aku lihat bakso Padang kayak tapi rasanya benar. tidak seperti Emang yang di enak sana banget. gitu kan. Orang Jawa sih yang Pikir kan apa ya? Bakso yang agak mirip-mirip di situ tuh ya cari yang bener-bener orang Jawa gitu. ya Susah banget nyarinya yang mirip nggak banget. tahu ya Padahal karena mereka kalau yang di Padang tuh mungkin mereka menyesuaikan dengan lidah Minang juga kali ya. Bisa jadi atau bisa jadi termodifikasi karena Iya, kan benar. kita menangkap pesan Interpretasinya ini beda. beda-beda ya Kak. Aduh. Iya. Referensi beda-beda jadi bisa jadi beda gitu. Tapi yang si dimsum itu the Boleh best. gini. Masya Allah. Kalau Kebayang jadinya kan. aduh kebayang. Ini yang
yang denger pas siang-siang ini Tapi itu ini rasain upnya, lu. upnya malam, tapi yang dengerin bisa bermacam-macam kapan aja. Oh ya, memang. Iya, tapi salut sih Kak. Dimsum di situ Di tuh Padang berserakan, harganya murah. Di Padang Iya, itu udah, barang kita jual di langka, Padang. barang langka. Ini kita buat bisnis dimsum di Padang. Ayo, Iya benar. ini sampingan kita ya. Selain Konten kita kreator, kita apakan jual YouTube. Kayak kesel gitu loh. Aduh. Karena dimsum itu Lucu kenapa sih. di Padang itu nggak ada yang jual dimsum di Padang, tahu apa? Itu kitchen apa sih dimsum apa? Padang kitchen. Iya, Imperial Kitchen. 25.000, Yang ya Allah Kak, itu tuh bikin elus dada. Iya. 30.000 Kak, 27. Ada yang 27, ada 30 ya, macam-macam lah rasanya. Dan Kayaknya itu kita perlu- gedenya perlunya deh, astagfirullah. kita perlu membuat planning nih kita jual dimsum dulu. Iya. Enggak. Oh iya, Kenapa kita ngomongin dimsum? Tadi kita ngomongin stasiun Aduh, TV. bener. Tapi menurut Nunu, Ya Allah. pengen gak sih kerja di stasiun TV? Tidak. Sepertinya tidak siap. Tidak. Tidak siap ya. Tapi kalau dapat rezekinya di stasiun TV, coba jalanin aja dulu kan, ya insya Allah lah. Uang, kalau masalah uang sih ya. Itu Sempat kayaknya bertanya kepada tim yang lain. Kakak ada nggak nanya-nanya? Ada. kayak, Jadi gimana menurut kakak? Kalau misalnya kakak kerjanya di Proxus nyantai-nyantai, mungkin kakak worth it lah itu. Tapi kalau kakak kerja di reguler dengan harga segitu, iya pantas sih banyak reporter yang resign. Itu cuma ya emang digaji segitu, habis itu masuk rumah sakit habis deh gajinya. Iya, ya ampun. Bayar kontrakan belum, bayar token belum. Lagi kehedonan orang-orang media itu luar biasa. Tapi itu cuy. Ngajak makan ini, ngajak makan itu. Yes, benar. Lagi jam lunch. Benar, kan. alright. Itu beli kopinya, itu Kantor kita kan kopi ada yang jual kopi, 25.000. Capek banget. Iya. Ada Tapi yang murahnya ada kok, Pak. Terus kayaknya capcin. Yang capcin capcin dekat stasiun tuh enak tuh Kak. Cuma 6.000. Dan minuman di stasiun tuh the best sih. Luar biasa. Stasiun. Iya. Sesuai kantong. Tapi kalau stasiun. Apa? Terima kasih. Masalah gaji, kalau itu kan di news ya Kak. Kalau di non news aku lihat tuh dengan gaji segitu hidupnya masih santai lah. Tapi maksudnya kerjaannya masih bisa lah disantai-santaikan. Maksudnya ya sama kayak kita cari tugas. Pokoknya pentingin deadline dulu nih. Palingan kalau kreatif kan dia riset atau bikin skrip apa segala macam. Ya kejarin aja deadline habis. Kalau udah siap mah kita bisa santai gitu. Kalau PA emang agak bekerja keras sih. Biaya hidup digaji apa sih maksudnya? Gaji yang didapat itu menurut aku tuh pas banget biaya hidup di Jakarta gitu. Kalau mau nabung ya paling berapa lah. Kalau hedon ya paling sabar-sabar lah. Itu bisa hedon kalau misalnya kita udah naik jabatan. Dan terasa banget loh gaji atasan dengan gaji. Yes. Atasannya ini bukan berarti atasannya dia langsung manajer atau apa ya. Koordinator divisi aja gajinya udah gede loh. Terus reporternya gajinya dapat rempah-rempah kayak. Iya benar-benar. Astaga, padahal reporter pergi, koordinator cuma duduk anteng, itu pun nonton YouTube cuy. Kesel kan gaji dia banyak. Iya. Iya. Nah itu fakta apa fun fact yang akan temui ketika magang adalah anak media tuh gabut banget loh kalau nggak ada kerjaan. Syukur aja tuh ya media ada wifi, menyambung tuh komputer dengan internet kencang. Jadi ada apa istilahnya pelarian dari kebosanan. Kalau nggak ada, bayangin lagi nggak mau ngapain mereka coba. Kalau nggak ngobrol, kalau nggak ya main SG. Benar. Kalau nggak nge-YouTube tuh yang dicari musik, terus YouTube artis. Bener. Itu kayak terakhir kalau nggak ini orang kok gabut banget ya gitu. Kok nongkrong. Iya nongkrong sampai berjam-jam. Yang ya
aku jujur ya Kak, Benar. kita yang magang menyalahgunakan itu gitu. Kita Benar. wah lama-lama nyampe mentor tuh bingung. Kayak gini kan. Kakak itu datang waktu itu hari apa ya? Kakak itu datang jam 9 kan. Nah, jam 10 koordinator kakak belum datang. Kakak letakin tas, terus kakak keluar nyari makan ya kan. Terus habis itu kakak balik jam 11. Koordinator kakak udah datang. Kakak nyantai aja gitu loh, kayak iya mas gitu kan, udah datang, udah dari mana Rin, lu dari mana Rin, oh dari start bawah makan, oh ya kan nyantai. Nah itu jam 11 balik, habis itu jam 12 balik ke bawah lagi, mas makan makan dulu ya mas. iya makan aja nggak apa-apa, makan dong. Duduklah dari jam 12 itu sampai jam 2:30 baru naik. Nanti habis itu jam 2:30 tiba-tiba ada aja reporter gabut kan, Rin lu lapar nggak, makan yuk ke bawah. ayo mbak ke bawah. Ya udah kayak astagfirullahaladzim, segabut itu loh kerja di magang di sana itu loh gitu. Tanya. Iya kalau gabut, kalau enggak jangan ditanya, sibuk gitu. Tapi kalau aku Kak, karena dia programnya tuh 1 kali seminggu, jadi waktu dia santai tuh ada, terus beberapa hari mau syuting tuh sibuk tuh. Tapi yang keselnya nih kan dapat temen nih yang satu program, dia juga magang kan, mahasiswa juga. Dia rame nih teman-teman universitasnya, jadi rame juga teman-teman yang nongkrong gitu. Ini lagi hari sibuk ini, mohon maaf. Dia ngilang, mohon maaf. Akunya yang panik ditanyain sama mentor, si itu mana? Hah? Di bawah Kak. Kapan dia balik? Nggak tahu. Aku yang bingung, ya Allah. Ada di kampus lain itu 2 orang temenan, kakak sendiri. Kayak ya udah mereka tuh berdua ya kabur nelangsang nggak jelas gitu loh. Sampai mana sih ini? Nggak tahu mas. Tadi udah datang sih tapi nggak tahu lagi kemana, sampai kayak gitu. Ya seperti itu dunia mungkin karena nggak terlalu juga ya. Kadang kita pun ya karena kita nggak digaji, kita juga ya nggak total ya, nggak totalitas gitu loh kita. Jadi kayak ya kakak aja nih ya, mungkin ketika dibutuhkan ya emang kita butuh, tapi ketika kita misalnya gabut kayak niat mau belajar, niat apa itu enggak gitu, kakak ya udah nyantai juga gitu loh. Mungkin nggak tahu ya, kayak merasa aduh bukan minta gajinya ya, bukan minta gajinya ya, tapi kayak nggak worth it gitu loh kalau kita cuman nanti tanya, mas mbak kerjanya ada kerjaan nggak, nanti dikasih yang aneh-aneh kayak gimana, mending ya udah sih diam aja sampai mereka bilang bantuin gue dong Rin, sampai kayak gitu. Ya udah sih baru Kalau aku kayak itu sih Kak, karena kerjanya itu aja ya, jadi ini dapat di program yang rutinitas. Emang sih kerjaan di media TV itu rutinitas kan, kita tayangnya per itu benar. San ritme kehidupan cuma gitu-gitu doang gitu, makanya nggak siap di TV gitu. Terus kan kita apa sih maksudnya, aku nih udah hafal gitu loh. Selanjutnya ini hari ini nih pasti ngerjainnya ini gitu. Udah terus yang paling kakak-kakak tuh cuma minta tolongin dikit-dikit doang, ingetin. Dia pun juga udah minta riset sih seringnya, tolong risetin ini dong, tolong risetin ini dong gitu. Kakak sampai sekarang nggak ngerti ya gimana orang anak media itu coba verbatim itu kayak cobaan dia deh gitu loh. Seberapa harusnya mereka mengumpulkan mood untuk ngerjain verbatim, belum lagi kalau wawancaranya itu sejam 2 jam, gila sih itu. Transkrip hasil wawancara. Coba verbatim nih, coba jelaskan sedikit Kak. Dan itu per 30 detik, bayangin dong. Oh, gimana gabutnya? Iya benar, kakak itu kerja kalau nggak melihat. Jadi harus cepat dong. Kayak astagfirullahaladzim, itu pegel loh muka kakak, kayak makanya kayak dengerin orang ini ngomong tiap 30 detik, nah dibuat transkripnya kayak astagfirullahaladzim, kayak mana ya, kakak makin aja gini ya, apalagi gimana reporter di news itu sering kayak gitu tuh, pasti kayak gitu. Bayangin ketika reporter, belum lagi reporter tuh deadline-nya banyak ini itu ya, mereka tuntutan untuk naikin beritanya berapa, dan ngerjain verbatimnya banyak kayak aduh gila sih emang. Itu yang ngerjain verbatim tuh nggak boleh bolot nih Kak. Apa? Nggak boleh bolot.
Ntar kalau bolot tuh dibilangnya ini ditulis itu. Harus kupingnya, telinganya ngereceh dia ntar. Iya asli itu sih. Sampai magang harus fokus. Dan itu bukan aku orangnya Kak. Kalau aku verbatim mah pasti banyak yang bolot-bolot. Kalau aku verbatim nih ya, terkenal bolot. Gila. Tapi itu sih the best sih. Luar biasa juga sih akan nengok reporter itu ngerjainnya, sampai ada yang bawa pulang lagi. Tapi yang bawa pulang itu kalau kejar deadline banget ya. Tapi yang kakak lihat sih, mereka tuh yang kerja ya udah pusing-pusingnya ya di kantor aja gitu loh. Sampai di rumah mereka nyantai gitu. Nggak kayak iya terus dibawa pulang. Iya, ada yang kayak gitu tuh, sampai malam-malam dihajar. Iya, nggak males deh bawa pulang mah nonton drama. Iya. Apa? Terus satu lagi Kak, apa tuh namanya, di media itu ada yang bilang kayak gini, dan sepertinya itu benar terjadi. Kalau kita mau naik jabatan itu kita harus pindah-pindah stasiun katanya. Iya. Dia harus jadi kutu loncat. Semakin banyak media yang kita alumniin ya alumniin, mantanin, semakin tinggi apa gaji kita nanti ketika kita masuk ke media yang akan kita lamar gitu. Ya, jadi makanya aku lihat tuh kadang-kadang di tim kreatif produksi DPA sering banget dengar, oh dia baru tuh, maksudnya dia baru sekian tahun jalan, dia baru, kayak heran sih kok bisa dia dia baru tapi kayak udah profesional lumayan lah ya, kerja aja rutinitas. Media udah setahun, media lain udah setahun, ya di situ dia baru memang. Iya kayak gitu kayaknya. Dan orang-orang media televisi itu enggak sih, maksudnya di production team ya, kayak kreatif apa segala macam itu kayak orangnya selalu muda deh. Yang di PA yang berhubungan mempersiapkan lah. Tapi kalau di kamera person ya kita ketemulah yang berumur gitu. Iya benar. Yang di tapi itu sih IPD kayak juga itu keren sih. Tapi kadang mikir, wah, apakah aku siap seperti ini? Tapi kakak jujur sih lihat seorang produser itu kakak keren sama mereka. Mau tuh cewek, mau tuh cowok, kakak tuh keren lihat mereka. Iya. Dia tuh kayak nggak nyangka lihat mereka kayak gitu. Kadang kan produser itu kan penampilannya B aja. Iya. Ya, kadang. Lalu produser cowok pakai topi doang, kacamata, udah gitu. Iya. Kayak gitu udah santai aja. Ya Allah gitu. Sama banget produser aku juga gitu. Yang lainnya produser mungkin yang agak-agak apa, palingan bawel, bajunya pun biasa pakai jeans, pakai kemeja, rambutnya diikat belakang gitu kan. Sejenis itu. Tapi kayak ketika mereka emang berbicara aja itu kayak karismanya keluar gitu loh, kayak wah aku ingin seperti mereka karismanya, kayak emang kita dengerin gitu loh, kayak emang mereka tuh bisa jadi cocok jadi leader gitu loh. Tapi mereka B aja. Iya, aku juga ngerasain gitu. Ini itu kan kakak news ya, jelas ya, ini dulu program religi. Jadi lihat produser itu dia masih muda ya, umur awal 30-an lah, tapi dia lumayan awet muda sih kayaknya ya. Mukanya tuh nggak terlalu bapak-bapak lah. 30 mah belum bapak-bapak. Dia pakai topi, pakai kemeja. Iya, itu bingung kan? Kok bisa dia jadi produser program religi gitu? Ini meremehkan nih. Bukan meremehkan, heran gitu. Apakah dia perlu sebuah ilmu agama untuk dia memegang program religi gitu kan? Ini kayak ustadz ini, astagfirullah, enggak dong. Terus kayak mereka tuh kayak, aduh kenapa di sini sih? Tapi ya ujung-ujungnya harus terima. Kasian juga sih kadang. Apa jangan-jangan produser yang Nunu lihat itu adalah produser kakak juga? Oh, oke, enggak deh. Jadi kalau di non news kayaknya Kak, mereka nggak rolling, emang megang program itu. Kalau di non news kayaknya ini. Jadi pas dia ngobrol, aku paham kan, produser ini nggak melulu dia paham sama konten, nggak melulu dia harus paham agama untuk ngeproduserin program religi ini. Dia harus paham manajemen gitu. Kayak dia itu kalau udah ngomong serius nih kayak kaget, wah gitu, kayak apa ya,
Gimana ya Cun jelasin? Iya karismanya itu luar biasa, kayak wah gila sih, emang bisa dipercaya, emang kita bisa bergantung sama dia gitu kan. Benar. Dia tegas juga walaupun dia sering bercanda, tapi dia bisa dipegangin gitu. Terus ternyata nih pas kita riset juga kan kita pemaparan tema, jadi otomatis adalah presentasi kalau tema ini tuh berbicara tentang lala gitu kan. Nah ternyata nih si produser aku ini tahu agama. Iyalah udah megang berapa tahun dia di sana kan, bisa dia diajak diskusi agama gitu. Walaupun nanti pas dia bertemu dengan teman-teman yang lain bercandanya parah aja, iya juga gitu kan. Jadi intinya dia itu sih media harus intinya dia fleksibel lah gitu. Ya, fleksibel banget sih. Keren. Wah, mungkin ada lagi yang mau ceritakan hampir sejam cuy, gila sih. Tentang apa lagi ya? Ayo apa? Jadi tuh ada yang belum tersampaikan tapi lupa. Terus nyanyi Kunto aja nih. Aku belum. Ini project kita nulis apa aja sensor cuy. Tentang apa ya? Oh ya, ke Worthitan. Oh ya, dulu belum ngomong itu sih. Ke Worthitan ya Allah, bahasa Inggris sama Indonesia udah jadi jaksel nih. Jadi yang membuat media TV itu kurang worth it. Gajinya pas-pasan tapi jam kerjanya molor-molor, jam kerjanya nggak jelas. Itu budak korporat sih. Itu tuh tersiksa ya. Korban lah ya. Ini kalau yang dengerin ilmu komunikasi ya pasti Anda paham ya, namanya komodifikasi tenaga kerja. Komodifikasi kayak tahu ada yang pernah modifikasi nih tentang pakai komedi. Itu deh kakak lupa sih, pokoknya ada yang pakai judul itu. Oh iya. Terus satu lagi, jadi anak magang tuh rasanya bukan disuruh sih, dimanfaatkan. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka sebenarnya nggak jahat-jahat lah, nggak ada yang benar. Kita kalau salah dibilangin baik-baik gitu. Tapi menurut aku di program aku, di program lain nggak tahu, kayaknya juga kayak gitu. Lebay-lebay yang di TV-TV itu yang kayak, hei kamu nama magang sini ya, senioritas itu kayaknya nggak ada sih di kakak. Di lain-lain juga ada gitu. Enggak. Aku juga. Iya. Paling ditanyain kamu anak magang, iya. Terus tanya-tanya, malah dia yang berkenalan gitu kan. Pas itu loh. Pasti bilang, wah Padang jauh banget, ngapain magang sini itu, terus langsung speechless mau ngomong apa. Terus dia bilang, emang kan? Terus dia mangut-mangut, iya bener. Iya bener. Tapi kita kadang di spesialin loh kak, lo ngerasa kayak gitu nggak sih? Namanya kayak karena kakak bilang saya udah ini mbak, udah mesen tiket pesawat balik gitu kan, kayak HRD-nya itu ngedesakin sama kepala HRD-nya untuk ngeluarin itu kakak loh, ngeluarin nilai kakak gitu loh. Kepala HRD-nya itu kan suka kemana-mana gitu, tapi sampai diusahain bener, karena sampai mereka itu kasihan ya, iya dia jauh sampai Padang gitu loh, kayak kakak memanfaatkan itu. Sampai iya benar, kakak ada pernah lagi sekali itu gabut, padahal mah itu ngapa-ngapain loh pernah sekali, sampai akhirnya reporter itu marah-marah, mas kasihin apa si Arin itu kerjaan, kasihan loh dia jauh dari Padang, masa dia kesini nggak dapat apa-apa. Kayak kakak, ya Allah, ikut aja sama aku dia mas gitu kan, kayak ya Allah. Iya bener kayak di spesialin itulah. Bahkan ini ada waktu itu dia traktir makanan kan, Nurul ada nggak ini di Padang, coba ini gitu kan. Oh iya makasih ya bang. Anaknya dari daerah gitu, cerita kadang gitu. mereka yang sesama masih Pulau Jawa ya, kayak sama Jogja, oh paling lu Jogja, oh lu gitu, oh lu Malang, oh udah sampai gitu aja gitu. Tapi ketika ada orangnya, karena Jogja atau Malang ke Jakarta masih bisa naik kereta api kan, nah kita melewati laut coy, kita melewati lintas udara loh gitu, jadi mereka tuh tahu gitu sama kita. Padahal yang orang Jogja ke Jakarta
naiknya 8 jam naik kereta api ya. Kita sejaman doang naik pesawat. Iya, Bener. iya, iya. Ya, tapi ongkosnya mehong. Jadi tuh kayak mereka tuh kayak excited. Itu tuh rasa jauh gitu. Kita mikir kayak biasa aja, orang Padang banyak kok di Wah, itu sini sih, itu gitu kan. asik itu deh gitu. Jadi so far Iya tuh. ya kalau misalnya memang Agak merasa kuat sekali ya kenapa enggak gitu loh. Bukan berarti media tuh buruk. Itu asik kok gitu. Asik kok, kakak sama magang juga asik. Bisa kemana-mana. Bahkan reporter kakak kalau yang dia kan kalau reporter kan di asik. rolling nih ya. Dia tuh ada yang dapet di program yang jalan-jalan gitu loh. Ya sejenis kalau di Trans mungkin NTMA sejenis kayak gitu lah kalau di sini. Wow. Nah sampai akhirnya dia tuh ke Jepang dan itu dibiayain Oh iya, iya. dibiayai sama kantor gitu. Jadi Negara. bisa dibilang asik sih. Aduh ya Allah. Mau nggak Iya sih benar. mencoba atau merintis dari bener-bener nol gitu. Kalau dia tuh emang ini capek ya kalau dia. Kalau bagusnya sih biar nggak sayang ditekunin banget ya. Ya harus maju terus, minimal naik jabatan lah, terus sampai jadi CEO televisi. Mulai awal emang capek lagi kerja ya bener-bener dari awal deh gitu. Tapi ketika kita udah naik jabatan, udah pindah sana pindah sini, gaji udah mumpuni, udah kayak dipercaya gitu, ya udah enak aja kita tuh bawa sana di bawah sini gitu. Toh mereka itu untuk kalau di kakak ya di program kakak untuk reporter baru itu ya kayak cuman 3 bulan aja gitu. 3 bulan itu mereka di program percobaan gitu loh. Kayak mereka tuh cuman ngasih buat berita, belajar berita dulu, belajar riset, emang diajarin gitu loh. Nah habis itu baru mereka dilempar ke program masing-masing 3 bulan. Habis 3 bulan itu ya udah, dan di program itu ya mereka tuh emang dipakai sama kayak reporter lama gitu loh. Nggak ada gitu yang reporter baru ya gitu. Nanti aja lah kalau misalnya kayak dia harus di LK jauh-jauh kan, gua aja yang pergi, masa ya reporter baru yang pergi jauh-jauh gitu. Ini nggak ada baru lama ya gas aja pergi gitu. Itu sih kalau udah masuk program itu di media sebenarnya. Iya, tapi ya balik lagi apakah menuntut profesionalitas banget ya. Kalau aku sih ya itu. Tapi untuk ngerasain media dengan kita masuk ke situ tuh jadi paham gitu loh. Jadi kayak paham banyak hal, jadi memaklumi. Well, sudah 1 jam lewat. Tapi mau cerita lagi nih Kak. Kita bikin aja 2 episode gimana Kak? Kayaknya itu cerita kakak keliling-keliling Jakarta. Masih banyak cerita kakak kan. Bobo sapu. Iya. Oh udah capek ya kakak? Udah. Keliling Jakarta tuh Jam setengah 12 ya Allah. Ya kita buat Nun. Ini kita tutup dulu lah kayaknya ya. Iya lucu. Pasti ada cerita lucu kan. Oke. Ya susah editor, maaf ya editor. Oh iya. Oke, sobat susah editor, mohon maaf ya. Kali ini pembahasan kita tentang pengalaman aku dan Nunu magang di sebuah media. Mungkin bisa menjadi pelajaran juga bagi teman-teman yang ingin mencoba dunia media ya Nu ya. Dapat gambaran gimana dunia media itu gitu. Walaupun tidak secara pasti secara realita lah, karena aku Manunu kan nyoba cuma 2 bulan gitu loh. Jadi kita tidak merasakan sepenuhnya menjadi orang media itu bagaimana. Nah mungkin aja seperti biasa jangan lupa di like, subscribe, komen, share jika itu bermanfaat. Oke, sekali lagi terima kasih Nunu telah meluangkan waktunya. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye bye.